dari sifat dan perilaku orang tuanya. Jika orang tuanya memiliki perilaku yang baik, tentu anak itu akan mengadopsi gaya hidup dan perilaku yang baik. Tapi sebaliknya, jika orang tuanya melakukan banyak hal-hal yang tidak baik, kebiasaan itu bisa menular dan dilakukan oleh sang anak. Nah, saudara, satu kali di dalam satu pertemuan sekolah minggu, Lause bilang sama saya begini, dia bilang begini, Pak Bobi, saya bingung, ada anak kelas 5 SD nakal sekali. Jadi setelah dia masuk di sekolah minggu, kalau pulang sekolah minggu tuh ya, teman-temannya dikumpul di depan jalan. Agak sepi memang jalan itu, sudah lewat jemaat kan ya ada, dipalakin. Dia minta duit, ayo kasih duit ya. Kalau nggak kasih duit, ditakut-takutin temennya. Dia berdua temennya. Aduh gimana ya? Nah waktu Lausenya ngajak, ditegur anaknya, dia marah. Dia ambil sendal, dia lempar ke Lausenya. Ada pakai pakai sepatu, dia lempar ke Lausenya. Kok nakal banget anak. Kami selidiki. Hari pas ada perkunjungan, kami datang ke sana. Waktu kami datang ke lokasi tempatnya, wah tempatnya itu seperti tempat para pemulung gitu ya. Rumah tempat-tempat itu begitu kumuh. Nah kita lihat anak-anak seusia mereka itu di pojok jalan merokok, di sebelah sana ada yang beli minuman anggur Malaga gitu ya. Mereka 3-4 orang duduk bareng-bareng minum. Nah waktu kami datang ke rumah orang tuanya, di situ ada lapak orang main kartu. Ternyata lingkungannya begitu buruk ya. Orang tuanya juga begitu. Nah waktu kami datang, kami ingatkan orang tuanya, bla 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 bla, cuek aja orang tuanya. Saya tahu sekarang kenapa anak ini bisa jadi preman begini. Baru sekolah minggu, nanti kalau jadi pemuda bisa jadi penjahat besar nih, ya. Baru kelas 5 SD udah berani malam di gereja lagi di sekolah minggu. Bayangkan saudara. Nah jadi saya lihat betul juga ya. Jadi anak-anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Ya. Nah memang tidak semuanya. Ketika anak itu menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kebiasaan buruk itu akan diputuskan dengan kehidupan Kristus yang baru. Nah ini loh yang kita ingin, supaya kejadian itu sungguh dapat dirasakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, agar hidup kita berkenan di hadapan Allah. Yuk kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita lihat bagian firman Tuhan ini akan menjadi pembahasan kita siang ini. Ya, silakan buka Alkitabnya. Yang bawa handphone, Alkitab ada di handphone, silakan dibuka. Yuk. Ya. Nah, duduknya yang enak. Nanti kamu sakit nanti punggungnya. Ya, lebih enak duduknya gini ya. Oke. Yuk kita lihat Alkitab kita sudah dapat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bertanggapan ya. Saya lebih dulu, nanti saudara yang berikutnya. Mulai dari ayat 1 saya lebih dulu ya. Sudah dapat semua? Oke. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Silakan. Saudara-saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang kita telah. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukuman, sebab dosa ialah pelanggaran hukuman. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Dia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang telah berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang telah berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengerti. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah kebenaran, sama seperti Kristus adalah kebenaran. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah adanya anak Allah dan anak Nabi. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Ya, puji Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, Yohanes memberikan sebuah rincian yang sangat baik melalui surat yang dituliskan dan dikirimkan kepada jemaat di Asia Kecil. Tujuan daripada penulisan surat ini adalah supaya orang-orang Kristen di dalam penganiayaan, ketertekanan hidup, dan penderitaan yang mereka rasakan dapat dibangkitkan dan disemangati lagi, supaya karya Kristus nyata lewat sikap dan perbuatan mereka, bukan saja melalui iman percayanya, tapi dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Nah, saudara, kita melihat tentang latar belakang secara historis. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, ini kemungkinan di akhir abad pertama ya, sekitar tahun 85 sampai dengan 95 Masehi. Pada masa itu gereja mula-mula menghadapi tantangan dari dalam ajaran sesat, khususnya dari gnostisisme. Ya, seperti apa sih yang disebutkan dengan ajaran gnostisisme itu? Nah, ini ajaran gnostisisme adalah suatu aliran keagamaan dan filsuf kuno yang bersifat dualistik dan sinkritis, yang menggabungkan unsur-unsur filosofis Yunani, Yudaisme, dan kekristenan. Nah, mereka menganggap bahwa apa yang mereka terapkan ini dapat membuat orang yang percaya mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka tidak mempercayai bahwa keimanan di dalam Kristus itu mampu menyelamatkan. Mereka membedakan kehidupan kerohanian mereka dengan kehidupan sebagai manusiawi mereka. Hal-hal seperti ini membuat orang menjadi bingung, dan mereka tidak mengakui kehadiran Kristus itu menjadi juru selamat, bahkan mampu memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya oleh para teolog pengajaran-pengajaran ini sangat ditentang di zaman itu. Nah, paham dari ajaran ini merusak pemahaman tentang dosa. Ya, mereka tidak menganggap dosa itu penting, apalagi inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia dan hidup di dalam kekudusan. Nah, ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Nah, sebab itu Rasul Yohanes menuliskan surat ini dan mengirimkan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, tujuannya supaya orang-orang Kristen di sana mengerti, tidak hidup salah di dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, melalui yang secara teologisnya, Injil ini ditulis untuk mengandung pengajaran yang sangat penting ya, mengenai identitas diri anak-anak Allah, panggilan hidup di dalam kekudusan, dan perbedaan antara kebenaran dan dosa. Surat ini menyerukan kepada orang-orang percaya agar hidup sesuai dengan status baru mereka, bukan hanya di dalam iman saja, tetapi juga dalam karakter yang serupa dengan Kristus. Kalau ada orang bilang begini, saya orang Kristen, rajin ke gereja, ya kan, rajin beribadah, rajin puasa, tapi perilakunya tidak menunjukkan kecenderungan imannya, apa gunanya? Makanya Yohanes ingin di dalam tekanan hidup yang sangat berat orang-orang Kristen, di dalam budaya sekuler yang sangat berat anak-anak Tuhan, harus muncul karakter ilahi yang tidak sama dengan dunia ini. Nah, saudara, itu yang diajarkan oleh Yohanes. Di dalam bagian ini ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, ya, memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat pasal 3 ayat yang pertama, coba lihat ya. Lihatlah, Yohanes bilang, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah yang kita sembah. Nah, bagian ini menceritakan kepada kita, siapa sih kita ini sebetulnya? Kita ini adalah orang-orang berdosa, ya. Coba kita buka deh Efesus pasal 2 supaya kita bisa melihat di sini. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 kita baca ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, bagian ini hendak menceritakan pada kita, inilah kondisi kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Kita dimurkai oleh Allah. Ngerti nggak apa namanya murka? Allah murka itu artinya apa? Kebencian yang teramat sangat terjadi di dalam hidup kita. Dimurkai, tidak dihargai, tidak diakui lagi. Itu keadaan kita. Kalau kita tidak diakui oleh Allah dan ditolak dari kerajaannya, di mana tempat kita? Pasti neraka, bukan? Tempat si iblis. Tetapi Alkitab bilang dalam ayat yang keempat, Allah ayah, Allah dikatakan kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar, Ia melimpahkannya kepada kita. Makanya Yohanes bilang di dalam ayat Injil Yohanes 1 Yohanes pasal 3, dia kan berkata begitu, saudara. Ya, dengan jelas dikatakan di sini bahwa lihat betapa besar kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di dalam ketidakberhargaan kita, di dalam kebobrokan dan kerusakan hidup kita yang dimurkai, Allah tidak tinggal diam. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Ia datang di dalam putranya yang bernama Yesus ke dalam dunia ini, mengajarkan dan menyerukan kebenaran itu. Dan setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Makanya ketika kita teradopsi jadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Identitas kita berubah. Dulu sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pendosa, kini diubahkan setelah kita menjadi milik kepunyaan Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini anugerah yang terbesar, anugerah yang sangat luar biasa. Dan identitas ini bukan status yang pasif, melainkan panggilan aktif untuk meniru Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Anda dan saya sekarang telah menjadi anak-anak Allah, ini bukan satu identitas yang pasif. Ya udahlah, terima aja gitu ya. Tidak, tapi engkau harus mempertunjukkannya dan menjalaninya di dalam kehidupan ini secara aktif, supaya dunia tahu dan mengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Melalui apa? Perbuatan kita, melalui tindak tanduk kita, melalui sikap tutur kata kita. Kita berbeda dengan dunia. Itu sebabnya anak-anak Allah harus memiliki sesuatu ciri yang tidak sama dengan dunia ini. Hebat ya. Ketika Yohanes menuliskan bagian ini dan saya mulai membacanya, lihat betapa besar kasih Allah yang dianugerahkan kepada kamu, sehingga kamu disebut anak-anak Allah. Mereka yang menerimanya disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, coba kita masing-masing mengintrospeksi diri. Saya ini seperti apa sih sebetulnya? Kerusakan dan kebobrokan diri saya di hadapan Tuhan. Malu saya di hadapan Allah. Tapi kenapa Tuhan yang baik itu masih mau menerima saya sebagai anak, ya, sebagai anak. Nah, kalau kita bisa berpikir sampai sedalam itu, kita akan mengetahui betapa dalam kasih setia Tuhan kepada kita yang sangat ajaib. Saudara, baru-baru ini, nggak tahu Anda tahu tidak, atau Anda mungkin baca, atau Anda pernah mendengar atau mengenal seorang yang namanya Ustadz Yahya Waluni. Tahu nggak? Anda baca nggak di Instagram atau di pasti lihat ya, Ustadz Yahya Waluni. Dia itu mantan pendeta. Dia keluar membelot masuk dalam ajaran yang lain, menghina kekristenan. Dia bilang tidak ada juru selamat. Kalau Yesus benar-benar juru selamat, dia maki-maki kekristenan dan maki-maki Tuhan. Dia bilang hari ini waktu saya ceramah, saya harus mati kalau Yesus juru selamat. Tuhan perpanjang usianya 18 tahun gak bertobat, dan kemarin putus nyawa. Saudara, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jangan mencoba. Semasih ada kesempatan, kembali. Jangan coba-coba.
Tuhan yang berkuasa. Alkitab bilang apa saudara? Kita ini diciptakan dari nafas mulutnya Tuhan. Ya, pada saat Tuhan mendesain manusia, ya, kemudian Dia menghembuskan nafas hidup, hidup. Ya. Saudara bisa bayangkan kayak dibikin manusia dari tanah liat. Setelah itu supaya dia bisa hidup, Tuhan menghembuskan nafas hidup, hidup dia. Hebat ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau membinasakan kita, nggak perlu Dia turun tangan capek-capek, hanya dengan bersin mati. Nggak perlu Tuhan capek-capek, ya kan? Karena Dia punya kuasa, Dia punya segala-galanya. Jadi kalau Tuhan memberitahukan kita tentang identitas baru dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hormati dan hargai, ya. Jangan dipergunakan secara tidak benar. Sedih ya kalau ada orang namanya John atau Petrus di penjara paling ayam, di penjara nyolong mobil. Aduh, gimana dia? Identitas dirinya gimana orang Kristen dengan cara seperti itu? Sedih. Nah, sebab itu Paulus Yohanes mau berkata begini, sadarlah bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus menunjukkan secara aktif tentang identitas kita itu. Nah, saudara, seorang teolog yang bernama John Stott bilang begini, kekristenan sejati bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa, tetapi juga berbicara tentang transformasi karakter. Jadi Anda dan saya tidak hanya cukup ya diampuni dosa kita, tetapi ingatlah perubahan itu harus nyata dalam hidup. Pernah nggak saudara waktu bergaul Anda mungkin salah ngomong atau perilaku kurang baik, orang bilang katanya orang Kristen, kok gitu sih? Katanya orang Kristen, kok gitu sih? Pernah dengar nggak gitu? Maksudnya apa? Orang Kristen tabiatnya nggak boleh begitu. Berbeda. Cara dia berbicara pun nggak seperti itu. Ini kelebihan kita. Sebetulnya pada saat orang berbicara seperti itu, inilah kelebihannya. Kita jangan marah kalau ditegur. Memang sifat kita tidak sama. Pada saat tidak sama maka kita diingatkan. Benar nggak? Diingatkan. Suatu kali saudara, ada seorang pemuda, dia mau pelayanan pagi pada pertama, ya. Dia datang terburu tergopoh-gopoh, dia bilang begini, Pak Pendeta tolong menggantikan saya udah gak bisa jadi WL, hati saya lagi panas, lagi kesel. Dia bilang gitu ya, dia naik motor. Saya bilang kenapa? Kok mau 15 menit mau jadi WL suruh ganti? Gimana? Dia bilang, saya lagi kesel. Saya tanya dia, kenapa? Oh ini dia cerita. Coba Bapak bayangin, saya sudah bangun jam 4:30, udah dandan semua, saya beli nasi uduk di depan rumah, ya. Kosan saya itu lantai 2. Saya habis makan, setelah itu duduk, saya buang ke tong sampah di bawah. Waktu saya buang, nggak jatuh di tong sampah, tapi jatuh di sebelahnya. Yang punya kos lewat, Haji, dia lihat ke atas, lihat wajah saya, terus dia bilang gini, kok orang Kristen begitu? Wah, dia marah, dia bilang gini, Pak, jangan bawa-bawa agama dong. Kalau marah aja sama saya. Wah, waktu dia ngomong seperti itu, saya bilang begini, harusnya kamu bangga. Orang lain yang tidak mengenal Kristus bilang, tabiat orang Kristen kita seperti ini nih. Kalau buang sampah sembarangan, nggak bisa. Berarti kita mempunyai karakter yang lebih dari dunia, dan itu diakui. Harusnya kita bangga. Ya, nah disinilah kita bisa melihat ketika Allah mengasihi kita, Dia menganugerahkan kita sebuah status yang baru, sehingga Anda dan saya dapat mempergunakan status itu dengan baik. Saudara, kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi ketika mereka dibawa oleh pemerintahan Nebukadnezar untuk dipekerjakan di istana kerajaan sebagai pelayan meja raja? Saudara perhatikan baik-baik, sekalipun itu merupakan titah dan perintah raja, setiap orang yang bekerja di meja raja harus makan yang sama dengan semua makanan yang ada. Daniel dan teman-temannya tahu ini nggak boleh kita makan nih. Ini makanan yang bertentangan dengan nilai kepercayaan kita. Orang Yahudi nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum darah dan sebagainya, ya. Nah, di situ semuanya ada. Gimana caranya? Nah, akhirnya saudara-saudara, Daniel bilang kami berketetapan untuk tidak memakan makanan di meja raja.
sekalipun dia tahu hukumannya. Pasti kalau raja tahu binasa. Tapi ketika dia berdoa, dia bertemu dengan kepala pelayan itu, dia menceritakan, kepala pelayan akhirnya menyetujuinya. Dan setelah mereka dipuji, ya, walaupun dia tidak makan makanan dari meja raja yang begitu enak, badan mereka tetap segar, bahkan mereka lebih baik dari pemuda-pemuda yang makan semeja dengan raja. Itu artinya apa, saudara? Ketika kita meninggikan Allah di dalam sikap dan perbuatan kita, dengan berani menyatakan Tuhan dalam hidupnya dan tidak terlibat dalam hal-hal yang salah, Tuhan meninggikan kita. Dan hidup Daniel dan teman-temannya yang diberkati, Tuhan memberikan dia anugerah untuk menafsirkan mimpi, ya. Tuhan menolong dia di dalam segala keadaan. Saya percaya ketika Anda dan saya sebagai orang-orang muda hidup di kota besar seperti ini, pasti mempunyai tantangan yang sangat banyak. Dari teman-teman mungkin yang masih kuliah atau yang sudah bekerja, ya, atau dari yang lain, dari kekasih, dari pacar, dari pimpinan di dalam tempat kerja, terlalu banyak godaan. Tapi mau engkau menunjukkan tentang karakter Kristus, nilai-nilai kekristenan itu yang ada dalam hidup, sehingga orang bisa melihat orang Kristen itu berbeda dengan dunia. Tidak sama. Suatu kali saya pulang ke rumah keluarga, saya melihat anaknya adik saya, ya, yang paling besar. Dia sekolah SMK jurusan mesin. Dulu kan masih ada STM, tapi sekarang udah ada STM. 4 tahun sekolah. Dia sudah kelas 2. Saya lihat ya, sudah sekarang pakai anting. Kok keren gitu ganteng, anak tinggi. Saya cuma bilang dia begini, wah sekarang kamu kok sudah berubah. Kenapa kamu pakai anting? Motornya buru-buru gitu ya. Dia bilang udah biasa om. Nah saya kasih tahu, sini om kasih tahu ya. Saya bilang, kamu anak Tuhan Yesus, tidak boleh seperti ini. Justru perilakumu seperti ini membuat orang tidak mengenal Tuhan dalam hidupmu. Ya akhirnya dia buka anting, cuma tempelan, ya, bajunya yang ada gambar-gambar tengkorak macam-macam, jaket itu dia buka di saudara. Emang jangan pakai kayak begini-gini, pakai netral aja seperti biasa. Nah saudara, itu adalah dunia, ya. Seringkali kita dipengaruhi oleh teman-teman seperti itu karena rumahnya dekat asrama Koma, ya, polisi militer. Jadi teman-teman seperti itu, polisi aja nggak berani nangkap mereka kalau naik motor bareng-bareng. Jadi kehidupan anak-anak itu begitu nakal, ya. Tapi saya kasih tahu sama dia, hati-hati, jangan mengikuti teman-teman seperti itu. Kamu nanti akan berbahaya, ya. Tapi coba kamu berubah. Kamu ini anak-anak Allah, maka sikap dan perilakumu harus dinyatakan. Kemudian saudara-saudara, sekarang bagaimana kita hidup untuk menunjukkan anak-anak Allah? Coba kita buka Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 kita baca. Yuk. Galatia pasal 5. Galatia 5. Kita baca mulai ayat 22. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Nah, ini yang harus kita kenakan, ya. Tetapi buah roh adalah, sama-sama yuk, 2-3, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini loh harus kita kenakan. Orang Kristen menunjukkan tentang kasihnya, ya. Buah roh ini harus nampak di dalam perbuatan kehidupan kita, murah hati, panjang sabar, ya. Sehingga orang bisa melihat, menilai kita, kok berbeda ya orang Kristen dengan orang-orang yang lain. Nah, disinilah Kristus dipermuliakan. Tuhan menghendaki supaya melalui identitas kita yang baru ini, semua orang dapat mengenal Allah di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, kita melihat karakter Kristus itu suci dan benar. Yuk kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ya. Coba kita lihat. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi setiap orang yang menaruh harapan kepada Kristus, yang suci itu, yang kudus itu, ia juga harus sama seperti Kristus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan itu. Coba di dalam ayat yang ke-7, anak-anakku, Yohanes bilang, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, dan sama seperti Kristus adalah benar. Dan ini loh yang menjadi karakter kita.
hidup di dalam karakter Kristus itu melalui kesucian kita dan kebenaran di dalam hidup. Nah, saudara-saudara, menjadi serupa dengan Kristus di dalam hidup, di dalam kekudusan kita, ini mencakup tentang identitas ataupun integritas diri kita, kejujuran, kesetiaan, dan kasih yang tulus. Ya, jadi di sini Tuhan mau tahu bagaimana kita dapat menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya melalui karakter yang kita miliki, orang-orang dapat melihat kita dengan baik. Ya. Saudara, suatu kali saya dibeli di sebuah toko kelontong ya, sapu, kemoceng, ember, dan juga beberapa karpet. Kita waktu masuk rumah baru beli. Berapa saya tanya anaknya yang tunggu warung, anaknya SMP kalau nggak salah ya. Dia bilang harganya 250 om semuanya. Oke, saya bayar. Saya kasih uang 300. 250 kan kembalian 50. Tahu nggak saudara, waktu dia kembalikan, nggak tahu terburu-buru atau apa, dia kasih ratusan satu, yang 50-an. Saya kan nggak tahu, di pool gitu kan, dikasih begini, udah saya masukin ke kantong. Waktu saya masuk di mobil, saya mau bayar parkir, saya buka lagi, kok 150? Saya untung 100 nih. Kalau saya jalan aja kan aman, betul nggak? Tapi hati saya nggak seperti itu. Roh Kudus nggak membuat saya nyaman. Kembalikan itu, bukan uangmu. Kasihan mereka. Kembalikan. Ya, udah. Saya kembali lagi. Saya bilang, Bu, ibunya keluar. Kenapa Pak? Oh ini tadi anaknya memberikan kembalian salah. Harusnya 250, dia kembalikan seperti ini. Saya kembalikan 100.000. Ibu melihat saya. Terus dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Mungkin dia aneh kali ya. Jarang mungkin orang seperti itu. Ya. Nah, saudara, dengan begitu saja orang mulai melihat bahwa kita ini bukan orang sembarang. Kita nggak istilahnya tidak menganggap uang seperti ini walaupun nilainya tidak terlalu mahal, mau kita bawa kabur pun dia nggak tahu. Tetapi ketika kita mengembalikannya, dia kagum melihat orang ini siapa sih sebetulnya. Kan seperti itu akhirnya Tuhan yang dipermuliakan dan bersyukur oleh karenanya. Mungkin kita mempunyai banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, yang berhubungan dengan sifat dan karakter di dalam perbuatan kita. Mungkin di keluarga, ya. Kadang-kala orang tua meminta bantuan kita ini lagi sibuk, tapi kita juga lupa bahwa tugas kita juga mengasihi orang tua dan membantu. Kan ada orang tua nggak punya bibi, nggak punya pembantu di rumah ya, kerja sendiri. Pada saat kita pulang kuliah, mungkin kita banyak tugas, tapi pada saat orang tua minta, apa yang terjadi? Males lah, bahkan membentak orang tua kita. Udah semua aja yang lain lah, seperti itu nada kita. Hati-hati saudara-saudara, ya, ingat baik-baik apa yang kita lakukan itu bukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin karakter kita dapat terpantul melalui perbuatan kita. Kalau sikap kita seperti ini di rumah, orang tua kita yang belum kenal Tuhan nggak akan ke gereja. Kenapa? Kamu aja ke gereja gak berubah, kok bawa saya ke gereja? Mana mungkin saya mau ke gereja? Saya melihat kamu itu seperti itu. Tapi kalau kita berubah di dalam tata cara kita berkata-kata, tata cara kita melakukan aktivitas, waduh, orang tua bilang gitu. Sejak anak saya ke gereja, saya bangga sekali. Hidupnya diubah, taat, setia, mengasihi. Dia akan lihat nih. Nah, kalau gereja bisa Kristus bisa mengubahkan hidup anaknya, dia akan datang kepada pribadi yang seperti ini yang dia mau. Ini loh yang saya cari. Perubahan yang nyata dalam kehidupan keluarga saya, dan ini pun akan membuat saya bisa berubah. Ya, itu yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak menunjukkan hal demikian, nggak mungkin orang mendengarkan kita ingin berubah. Saudara, Martin Luther berkata, kekudusan bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi menghadirkan Kristus di dalam dunia. Jadi bilang begini, aduh, saya nggak mau bergaul sama para penjudi. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang suka merokok, teman-teman. Saya nggak mau bergaul dengan teman-teman suka ngomong-ngomong kata-kata yang kotor. Jangan. Justru kalau tidak ada orang benar di sana, kebenaran apa yang bisa mereka dengar? Justru kehadiran kita di situ yang membawa terang. Justru kehadiran kita di situ yang menjadi bawa berkah.
waktu saya masih remaja kayak kalian. Saya punya banyak teman orang-orang jahat. Ya. Jadi kalau sore hari itu saudara, jam 6 sore ada ketua preman, badannya udah bawa benda-benda alat-alat untuk merampok. Mobilnya saya udah tahu. Saya tanya, saya bilang, "Bang, mau kemana?" "Mau ngebom." Dia bilang begitu saudara. Kita udah tahu tuh, mau ngebom itu pasti melakukan sesuatu kejahatan, tapi di luar daerah. Itu kerjaannya. Nah, kalau dia sudah dapat hasilnya, malam itu tuh bagi-bagi, semua anak-anak udah dipanggil, minuman itu, dikasih sampai kita mabuk. Tapi ketika saya hadir di sana, saya cuma ikut-ikutan ke sedikit supaya orang tahu bahwa saya tuh tidak antipati sama mereka. Dan akhirnya saudara, dia melihat dari banyak anak-anak itu saya nggak seperti mereka, walaupun saya bergaul dengan mereka. Dan akhirnya suatu hari dia bilang begini, dia tunjuk begini, anak-anak coba lihat ya, dulu kan papa mama saya dipanggil mami di kampung itu. Ya, karena dulu papa itu wakil dari kepala sekolah yang untuk bantu orang-orang susah. Ya, ketua POM G-nya. Akhirnya dia bilang, "Nih, kamu harus kayak Bobby ya. Ini anaknya papi mami ini bagus. Walaupun dia bergaul dengan kita, tapi dia tidak seperti kita." Gitu. Dia bilang begini, saya bukan membanggakan diri, tapi penilaian orang terhadap saya seperti itu. Nah, jadi saya mau bilang begini saudara, ketika terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan, dia tidak akan meredup menjadi gelap. Walaupun dia ada di sana, justru kita harus menerangi teman-teman kita itu yang jahat, yang gak ngerti hal yang baik. Ketika mereka ngomong-ngomong gitu, ketika saya di sana saya bilang, dan begitulah gak pantas kita bicara seperti itu. Ya, nah jadi orang sekarang ngerti loh. Oh ternyata si Bobby itu mempunyai pemikiran tidak sama dengan kita. Nah jadi tapi setelah saya kuliah teologi ya, itu mulai berbeda tuh. Saudara tahu ya, seperti sabun naso tahu ya. Kalau kita ambil kertas, bawahnya kita kasih sabun naso, taruh deh di di air, itu sabun naso akan dia akan naik gitu. Jadi kotoran itu akan minggir. Saya pikir seperti itu. Saya mau bergaul lagi dengan mereka karena saya sudah sekarang statusnya hamba Tuhan. Mereka nggak mau. Kenal saja kita, dan mereka juga masih sangat menghormati. Tapi udah nggak bisa hidup nongkrong lagi kayak dulu. Minum sedikit, ya kan, ngerokok yang paling nggak sebatang setengah batang kan supaya kita kenal. Sekarang udah nggak bisa. Akhirnya mereka menjauhkan diri. Kita hanya kenal dengan batas sebagai teman, tapi tidak boleh ikut bersama dengan mereka. Dan itu sudah seperti itu. Nah, saudara, Tuhan mau dengan kehidupan kita yang demikian, kita akan menyadarkan teman-teman kita yang keliru tadi supaya mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Jadi jangan sampai kesucian Kristus yang ada dalam diri kita terkamili oleh kejahatan dunia, oleh karena hal-hal yang jahat tadi. Nah, ini yang nggak boleh nih, ya. Jadi benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Memang tidak mudah jatuh bangun kita, tapi ingat bahwa ketika kita jatuh masih ada Kristus yang ingin menopang kita. Nah, saudara-saudara, di Jakarta ini orang hidup penuh dengan kompromi moral, godaan integritas, ya. Dipanggil untuk menjadi kompas di dalam komunitas kita. Ingat baik-baik ya, ketika kita ngobrol sesuatu, menyetujui hal seperti apa dulu. Kalau itu adalah sesuatu yang mengarah kepada yang tidak baik, jangan disetujui. Tapi kita harus meluruskan hal-hal yang benar, sehingga kehadiran kita itu sungguh menjadi kompas bagi orang-orang di sekitar kita. Di tempat kita bekerja, di tempat kita studi atau kuliah, ingat jangan takut. Harus dunia tidak boleh membawa kita, tapi kita harus membawa kebenaran itu di tengah-tengah dunia. Suatu kali saudara, ada obrolan seorang pengusaha dengan pendeta. Ya, pada saat itu kejadian 18 Mei tahun berapa itu ya, yang ada kerusuhan 98 ya. Nah itu kerusuhan ya. Waktu itu saya masih di Kramat Jati. Teman itu pendeta itu sebelum dia ngobrol sama saya, dia dari Amerika. Kan dilihat di TV saudara, Indonesia itu manusia yang dikatakan seperti orang-orang barbar, yang pembunuhan, dirampok, waduh, pemerkosaan di mana-mana, itu jahat sekali. Pendeta ini bilang saya akan pulang ke sana. Mereka naik pesawat, yang satu mau ke Australia, tapi kan mereka mampir di Singapura.
Nah, dia bilang, kenapa you harus pulang? Bukankah di Amerika kehidupanmu sudah lebih baik? Terus pendeta ini bilang, saya dipanggil Tuhan untuk kembali ke negara saya, untuk menolong orang-orang di sana. Terus dia bilang, di Indonesia mengerikan. Nah, pada saat mereka sampai di Singapura, sebelum berpisah, pengusaha itu bertanya begini sama pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah zaman ini, kita berada di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Atau sama dengan mereka? Pendeta ini nggak bisa jawab. Berhenti sejenak, terus dia ngomong begini. Dia bilang, harusnya kita sebagai orang Kristen berada di pagar paling depan untuk menjadi contoh bagi dunia, membawa dunia kepada Allah. Wah, bagus sekali, ya. Kata-katanya sangat bagus sekali. Jadi ini, Anda dan saya berada di tengah-tengah zaman yang sukar kali ini. Bukan kita ikut di dalamnya, atau kita berada di belakang, tapi kita harus berada di barisan paling depan, membawa mereka dengan segala contoh yang ada dalam diri kita, supaya orang-orang itu dibawa kepada Kristus dan mereka mengenal Kristus. Ya, ini loh tugas kita, ini panggilan kita. Kita nggak bisa tutup mata dengan keadaan seperti ini. Makanya rekan-rekan, yuk bawa teman-teman yang belum bisa ke gereja. Sangat sulit memang, tapi jangan takut. Ketika ada usaha, Tuhan akan tolong kita. Ya, punya teman kan di rumah yang belum datang ke gereja, ayo mulai doain. Tuhan, saya buat doa untuk Udin, untuk si Ali, untuk si Ahmad. Siapa lah, masukkan dalam pokok doamu. Suatu hari kelak Tuhan akan menjamah orang itu dan dia akan datang ke gereja. Nah, itu saudara yang menjadi tanggung jawab kita, karena perilaku dan sikap kita tadi. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bersaksi melalui kasih yang nyata di dalam tindakan kita. Coba kita baca ayat 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian ini. 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian yang terakhir, ya. Oke. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, jadi kita sekarang harus bersaksi melalui kasih yang nyata di dalam tindakan. Nah, kalau kita tidak melakukan hal ini, tidak bertindak di atas kebenaran ini, saudara-saudara, kita tidak mengakui Allah, kita bukan milik kepunyaan Allah. Karena anak-anak Allah itu dia tahu dan dia mengerti kebenaran. Kalau kita tidak menunjukkan kesaksian hidup kita yang benar, kita bukan berasal dari Allah, tapi kita anak-anak yang tidak mengenal Allah. Nah, disebut pengikut-pengikut iblis. Sejak dulunya dia sudah berbuat yang jahat, jadi dia tidak mengenal kebenaran. Oleh karena kejahatannya lah, maka Tuhan mencampakkan dia ke dalam lubang api yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara, karakter Kristus yang utama adalah kasih. Kasih ini harus sesuatu yang aktif, penuh dengan pengorbanan, memprioritaskan sesama. Coba kita lihat, ya, ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, apa yang dia lakukan? Apakah ketika ketemu dengan orang miskin, Yesus menolak? Jangan dekat-dekat, kamu bau. Ketika bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta, apakah dia menolaknya? Jangan dekat-dekat, berbahaya. Di zaman orang-orang Palestina waktu itu sudah jarak 100 meter, orang sakit kusta itu, penyandang kusta akan berteriak, jangan dekat-dekat, saya kusta, saya kusta. Karena begini, misalnya saya berdiri, ya orang kusta itu di sana, angin dari dia pas saja berdiri bertiup ke saya, itu nggak boleh. Jadi dia akan lari supaya angin itu tidak karena kuman itu bisa menjangkit jarak 100 meter. Dia akan teriak seperti itu. Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Yesus bersama dengan mereka, dekat dengan mereka. Ketika berada dengan para perempuan pelacur, pemungut cukai, apakah Yesus membatasi diri dan menolak? Tidak. Makanya Alkitab katakan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Mengasihi tanpa pamrih. Ini loh gaya ukuran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita membantu orang lain, jangan pikirkan hal-hal yang lain. Ya, lakukan yang terbaik dan Tuhan tahu hati. Tuhan tahu apa yang sedang kau kerjakan. Dan berkat itu yang akan Tuhan berikan kepada berlipat ganda. Jadi kita nggak boleh berpikir ya seperti hal-hal orang-orang dunia. Saudara, seorang yang bernama C.S. Lewis berkata, menjadi seperti Kristus bukan soal menjadi baik saja,
tetapi mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Jadi kalau kita menjadi milik kepunyaan Kristus, kasih kita tuh bukan hanya sekedar pada teman-teman yang baik-baik, teman-teman yang sopan-sopan. Bagaimana dengan teman yang suka melawan kita, mungkin yang suka bully kita, melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita tidak mengasihi mereka? Harus kita mengasihi mereka, sekalipun susah. Suatu kali saudara Yesus bilang begini, sama murid-muridnya, pergi ke suatu tempat yang sulit untuk mereka taklukkan. Murid-murid bilang, aduh kami tidak bisa tuh, ya. Tapi Yesus bilang apa? Justru kasih Kristen itu harus dipertunjukkan bukan untuk orang-orang yang baik, pada orang-orang yang jadi musuh kita. Itu kemenangan kasih Kristus. Apakah kemenanganmu? Apa sih keunggulan kita menyatakan kita anak-anak Allah? Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang baik pada kita, nggak ada keunggulan sama sekali, nggak punya kelebihan. Orang-orang agama lain pun melakukan hal yang sama. Bahkan mereka dari agama Buddhis bangun jembatan, buat mewah-mewah, mereka nggak minta apa-apa. Makanya ada konsep orang bilang begini, ungkapan-ungkapan yang istilahnya membuat sesuatu yang agak lain gitu ya. Dikatakan orang Kristen mengumbar tentang kasih, tetapi orang-orang Buddha yang melaksanakan kasih malu kita. Kenapa susah begitu? Harusnya apa yang kita lakukan sejalan dengan iman kita. Ingat baik-baik saudara, mengasihi, ya. Kemuliaan kasih Kristus itu bukan terletak pada orang-orang yang baik kepada kita, tapi pada orang yang memusuhi kita. Itu kalau kita mampu menyatakan kasih, istimewa. Istimewa. Hebat. Ya, itu namanya istimewa. Itu hebat. Saya pernah cerita dulu ya, waktu kami pindah di Sunter, di Blok A, di rumah kami ada seorang AI, galak yang minta ampun. Baru Pak RT bilang gini, katanya Pak Pendeta, hati-hati loh, orang ini kita nggak mau bergaul sama dia, kayaknya galak orang. Betul saudara, usia udah 75 tahun waktu saya di sana. Saya parkir mobil sebentar, ya. Saya bilang permisi ya AI, saya mau parkir mobil, mau masuk rumah, mau buru-buru kan. Dia bilang cepat ya, kalau nggak mau siram nih. Gitu saudara. Lihat 5 menit, saya belum keluar dah. Oi, cepet tadi, gua semprot nih mobil. Wah, udah harus kita pindah. Saudara, orang nggak mau bergaul sama dia. Satu kali waktu dia tukang bubur, dia setiap hari beli bubur sih. Kami mau beli, saya bilang sama murid kan, sama dia mau beli bubur supaya bisa ngobrol sama dia. Kita datang, sampai 2 kali murid kan dicuekin. Dia nggak mau ngomong. Ketiganya murid kan udah apa itu? Saya beli juga mau. Begitu kita datang, pagi lagi, dia bilang saya orang baru ya. Begitu saudara, orang baru ya. Iya, saya orang baru. Galak dia orang ini, nggak apa-apa lah, udah. Nah, di rumah kita, di lokasi kami itu, yang paling ramai itu tempat kami. Yang lain itu tutup semua pintu pagar, sepi tempat ini, maka banyak malingnya. Nah, suatu kali telepon di rumah dia rusak. Dia kan biasa telepon minta makan sama keluarganya datang. Nah ini jam 12 siang, aduh dia nggak punya handphone, namanya orang tua gaptek ya. Dia keluar pakai tongkat, pakai topi. Terus di dekat di rumah kita, kan yang terbuka cuma kita tuh, ya rumah. Tapi gerbang dikunci. Dia bilang gini, permisi. Siapa ya? Saya bilang, orang baru gitu. Orang baru. Oh saya bilang, oh nenek di depan. Saya buka, ada apa ini? Boleh nggak buat pinjam telepon dulu? Ngomong seperti itu. Boleh nggak buat pinjam telepon? Oh boleh. Saya kasih dia nomornya, bla. Dia keluar, terima kasih ya. Terus tuntunin dia turun ke rumahnya. Tapi sebelum sampai dia balik lagi, dia bilang gini, gua lihat di sini hanya lu tuh orang yang paling baik. Dia bilang gitu saudara. Hanya lu tuh gua lihat orang yang paling baik. Sejak itu kami berkomunikasi sangat baik. Sampai dia meninggal, kami yang bantu dia. Wah, itu anugerah Allah. Nah saudara, memang untuk melakukan sesuatu yang baik gak gampang. Tapi percayalah, Kristus hadir untuk menolong kita. Saudara, menutup khotbah ini, ada satu kisah yang menarik. Suatu hari ada seorang kaya berlibur ke sebuah tempat yang sangat indah di sebuah lokasi perpantaian. Ketika dia sampai di sana, sambil mencari cottage penginapannya, dia tarik kopernya, dia lihat, di situ ada spanduk besar, ya.
diskon 50% untuk orang beragama Kristen. Kaget saudara, dia baca lagi. Benar, diskon 50% di hotel ini bagi orang beragama Kristen. Oke. Ya, datang cepat-cepat dia bilang, saya orang Kristen. Oh iya, silakan. Ya, dikasih KTP dan dicatat kan. Udah, di kamar berapa? Wah, diambil yang VIP yang bagus. Nah, saudara dia berlibur beberapa hari di sana ya, 1 minggu kalau nggak salah. Pada saat dia berlibur di sana, ya saudara, ketika dia telepon gitu, orang-orang hotel datang agak terlambat, ganti spray atau apa, wah kena caci maki, marah-marah, dimana-mana. 1 minggu sudah berlalu, senang sekali dia, ya berpikir, hotel bagus semuanya, pelayanan bagus, pasti saya juga dapat diskon bagus. Dia datang ke lobby, terus dia bilang, saya mau bayar, mau check out. Oh silakan. Begitu dikeluarkan print out-nya, 100% tidak ada diskon sama sekali. Wah dia marah. Dia bilang, hotel seperti apa ini? Jangan sampai saya lapor ke wartawannya. Mana pimpinanmu? Wah, anak-anak maunya bilang itu ke bos aja. Dia masuk ke ruangan itu, terus dia bilang, bagaimana nih ya hotel seperti ini? Dia marah-marah. Duduk dulu, nggak usah, biar saya berdiri. Dia bilang, kenapa bisa seperti ini? Kamu membohongi orang. Nah, manajer bilang, begini, secara KTP kami lihat Anda orang Kristen, betul, dan itu tidak disangka. Tapi kami ragu, karena sikap Anda selama 1 minggu di sini membuat anak buah kami semua ketakutan. Ketika Anda terlambat di mobil, dicaci maki anak-anak buah kami. Mengganti spray yang kotor, dicaci maki. Gimana kami bisa mengatakan Anda orang Kristen? Karena tidak ada sesedikit pun sikap dan akhlak kekristenan yang nampak dalam hidupku. Maka kami sepakat mengatakan bahwa kekristenan Anda hanya ada di KTP. Dan tidak ada diskon, kau harus bayar 100%. Waduh, malu dia saudara. Keluarin duit dia bayar saudara, kabur dia. Ingat ya, hati-hati. Kekristenan kita jangan hanya KTP, tapi perbuatan dan sikap, karakter penting. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau sudah menolong kami semua.